Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan kakak. Pada kali ini kita akan membahas turunan alkana, yaitu aldehid. Nah, yang pertama kita akan belajar struktur aldehid. Aldehid itu apa sih? Nah, aldehid itu adalah salah satu jenis senyawa organik yang memiliki gugus fungsi aldehida CHO. Nah, biasanya gugus fungsi ini itu dikenal dengan gugus karbonil. Nah, adapun rumus umum aldehid itu sama seperti keton, yakni CnH2nO. Sedangkan rumus strukturnya itu adalah RCHO. Beda dengan keton. Kalau keton itu RCOR. Nah, di sini kakak kasih contoh. Di bawah itu kan ada metanal, etanal, propanal, itu merupakan salah satu senyawa aldehid. Kemudian kita akan belajar mengenai penamaan aldehid. Nah, penamaan aldehid itu sama dengan penamaan alkana ya, yaitu ada berdasarkan aturan IUPAC sama trivial. Nah, untuk langkah-langkah dari aturan IUPAC sendiri itu, yang pertama menentukan rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi COH. Kemudian nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al, jadi alkana menjadi alkanal gitu. Kemudian penamaan rantai induk dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi CHO. Jadi penomoran itu dimulai dari atom karbon yang mengikat H dan O. Kemudian ada penamaan cabang alkil, dan penamaan senyawa dilakukan dengan urutan nomor atom C yang mengikat cabang alkil, kemudian nama cabang alkil, terakhir nama rantai induk. Jangan lupa diakhiri dengan akhiran al. Nah, apa gugus alkil itu? Gugus alkil itu misalnya CH3 berarti namanya itu metil, kemudian ada C2H5 berarti penamaannya itu etil, C3H7 propil dan sebagainya. Kemudian nama awalan ini maksudnya apa? Nama awalan ini maksudnya ketika ada senyawa aldehid terus cabangnya itu misal ada 2 metil di cabangnya, berarti kita memberikan nama dimetil. Kalau ada 3 berarti trimetil. Misal di cabangnya itu gugus alkilnya itu berupa propil. Propilnya ada 2 berarti dipropil begitu. Contohnya itu misal di sini ada senyawa aldehid, kemudian kita hitung dulu berapa atom C-nya. Ternyata sudah dihitung ada 4. Nah, kita lihat apakah di senyawa tersebut ada cabangnya. Ternyata tidak ada di sini ya. Jadi untuk penamaannya itu langsung butanal. Jadi dari butana menjadi butanal. Kalau butana itu untuk senyawa alkana, kalau butanal itu untuk senyawa aldehid. Kemudian misal di sini ada contoh, ada percabangan. Nah, percabangannya itu ada metil di atom C yang ketiga. Berarti untuk nama senyawa ini 3 metil butanal seperti itu. Kemudian kakak akan berikan contoh lagi. Misal ini cabangnya ini kan ada banyak. Nah, coba kita hitung dulu. Nah, penomorannya itu kita harus ingat bahwa penomorannya itu harus di C yang mengikat unsur H sama O. Nah, di sini ternyata ada rantai induknya ada 7. Kemudian percabangannya itu ada di 2, ada di 3, ada di 5. Nah,
sedangkan percabangan 2 dan 3 itu kan metil semua, sedangkan percabangan 3 itu etil. Jadi untuk penamaannya itu misalnya kita harus menggunakan huruf abjad terlebih dahulu ya. Jadi untuk penamaan ini berarti etilnya itu harus ditulis terlebih dahulu baru dimetil, meskipun metilnya itu dekat dengan gugus fungsi dari senyawa aldehid ini. Jadi untuk penamaannya itu 3 etil 2,5 dimetil heptanal. Kemudian kita lanjut dengan tata nama trivial. Nah, tata nama trivial ini biasanya itu tata nama umumnya. Nah, di sini itu kakak kasih contoh, misal C-nya ada 1 berarti formaldehida. Kemudian di sini ada, coba kita hitung 1 2 3 4 butiraldehida. Kemudian ada rantai induknya itu ada, misal C-nya itu atom karbonnya ada 3 berarti propionaldehida dan seterusnya. Nah, formaldehida itu biasa kita kenal dengan formalin itu. Kemudian selanjutnya isomer aldehid. Nah, isomer sendiri itu apa? Isomer itu adalah molekul atau ion poliatomik dengan rumus molekul yang identik, yaitu jumlah atom yang sama dari setiap unsur, tetapi susunan atomnya berbeda dalam ruang. Senyawa aldehid itu memiliki 2 jenis isomer, yaitu isomer struktur sama isomer fungsi. Nah, maksudnya isomer struktur itu apa atau isomer fungsi itu apa? Kita lanjut. Nah, isomer struktur aldehid itu maksudnya yaitu rumus molekul sama namun strukturnya itu berbeda. Coba kita kasih contoh di sini ya. Nah, ini kan rumus molekulnya sama, yaitu sama-sama C4H8O ya. Tapi dari senyawa kedua ini ternyata memiliki struktur yang berbeda. Ini ada percabangan sedangkan ini tidak ada percabangan. Nah, itu dinamakan isomer struktur senyawa aldehid. Kemudian yang kalau isomer fungsi aldehid itu maksudnya isomer fungsi adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama. Ingat tadi kakak sudah singgung bahwa aldehid itu kan rumus umumnya itu sama seperti senyawa keton. Nah, jadi aldehid sama keton itu berisomer fungsi. Ini sama karena sama-sama rumus umumnya itu CnH2nO. Kemudian kakak sini kasih contoh ya. Sini ada propanal, di sini ada propanol. Rumus molekulnya sama-sama C3H6O. Ini O ya, bukan C, O. Nah, meskipun senyawanya beda tapi rumus umumnya sama, rumus molekulnya itu sama. Kemudian ada butanol sama 2 butanon. Tetap rumus molekulnya itu sama, sama-sama C4H8O. Kemudian ada reaksi aldehid. Reaksi aldehid itu yang pertama, reaksi oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat. Nah, reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan aldehid dan keton. Oksidator yang dapat digunakan itu biasanya Fehling, CuO, Tollens, dan lain-lain. Di sini kakak hanya akan membahas tentang Fehling sama Tollens. Nah, oksidasi dengan Fehling itu CuO contohnya itu ada etanal, kemudian ditambahkan 2 Fehling. Nah, di sini akan terjadi oksidasi yang mana nanti hasilnya itu akan menjadi asam etanoat dan tembaga oksida. Nah, asam etanoat ini merupakan senyawa dari asam karboksilat.
Kemudian reaksi oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat yang oksidatornya itu menggunakan tolans. Nah, di sini misal contohnya ada propanal direaksikan dengan tolens, kemudian terjadi oksidasi, nah akan menghasilkan asam propanoat dan endapan perak. Selanjutnya itu reaksi reduksi aldehid menghasilkan alkohol primer. Reduktornya itu adalah ion hidrogen. Nah, di sini reaksi umumnya aldehid di sini itu menggunakan reaksi reduksi H2 ion hidrogen akan menjadi alkohol primer. Ini misalnya asaldehid kemudian direduksi menjadi etanol. Selanjutnya adalah sintesis aldehid. Nah, sintesis aldehid itu kakak membahasnya itu ada dua. Yang pertama reaksi oksidasi alkohol primer. Nah, ini rumus umumnya. Alkohol primer kemudian dibantu dengan piridina CrO3 kemudian akan menjadi suatu aldehida. Jadinya alkohol primer mengalami reaksi oksidasi maka akan menjadi aldehid. Contohnya itu di sini citronelol terjadi reaksi oksidasi akan menjadi citronelal. Kemudian yang kedua itu reaksi ozonisasi alkena. Pada reaksi ozonisasi terjadi pemutusan ikatan rangkap dua pada alkena sehingga menghasilkan aldehid. Contohnya itu di sini ada 2 butena kemudian direaksikan reaksi ozonisasi akan menjadi asetaldehid karena di sini ikatan rangkap pada C yang ini akan putus sehingga akan mengikat O kemudian akan menjadi suatu senyawa aldehid. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bye bye.